Oke Kak, udah bisa. Oke, makasih. Kita mulai aja ya. Halo semuanya, jadi siang ini kita bakal belajar EMET. Mungkin sebelumnya gue intermezzo dulu kali ya, karena 2 minggu lagi kalian UTS, jadi objektifnya adalah supaya kalian tuh tahu gambaran besarnya tentang EMET itu gimana. Em, gue tuh simply bakal bikin kalian paham semoga ya, dan karena 2 minggu lagi UTS-nya, jadi gue ada request dari pihak IBIC, kita bakal ada kayak dipadetin. Jadi em, buat hari ini kita bakal bahas pertemuannya 1 dan 2 gitu. Buat pertemuan hari ini juga kita bakal bahas ini kurang lebih tentang, bentar ya gue kasih tahu dulu. Kurang lebih tentang yang di silabus. Jadi yang introduction terus sampai jadi kayak introduction tentang ekonometrika sampai review dikit-dikit lah tipis gitu. Tapi semoga bisa bikin kan. Oke, kita mulai aja ya guys. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dari apa sih nanti yang bakal kalian pelajarin di ekonometrik ini. Jadi bentar ya gue ituin dulu. Eh, salah. Bentar. Wait ya. Oke. Ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dari apa itu ekonometrik. Ini sebenarnya udah gue gambarin bagannya. Tapi simply gue mau bilang kalau ekonometrik itu gampang guys. Jadi singkatnya gini. Jadi ini kayak sebuah teori di mana tuh ntar kita bakal ngegabungin math, statistik, sama ikon di econometrics ini. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu nanti biar kita bisa ngambil keputusan dari situ. Gitu. Nah, keputusan itu kan akhirnya kan, tapi sebelumnya kan kita apa? Kita bikin hipotesis dulu. Terus abis itu nanti kita yang kayak di statistik ada tes statistik kayak gitu. Nah, tapi nanti pas kalian jadi kan hipotesis terus olah data kan. Nah, yang jadi inti dari permasalahan di econometrics ini, saat kalian olah data, itu kan nggak seluruh, apa ya, pasti nggak berjalan mulus itu kan, alias ada penyakit nih di datanya. Jadi, buat dapat data yang bagus, itu kan kayak ada berbagai step. Nah, di sela-sela step itu pasti ada penyakitnya gitu loh guys. Nah, penyakitnya nanti disebut, nanti ada kita kaitin sama 7 asumsi OLS. Nah, intinya di econometrics itu kalian bakal belajar tentang 7 asumsi OLS gitu. Jadi kalau gue bisa simpulin, pengantar ekonometrika itu kalian bakal belajar apa? Kalian itu bakal jadi dokter buat ngobatin penyakit saat kalian olah data itu. Sebenarnya gampang aja karena outputnya kalian bukan bakal ngitung yang gimana-gimana, tapi kayak pertama kalian harus tahu konsep dari 7 asumsi OLS itu sama cara baca decision buat data. Paling gitu aja nanti buat akhirnya. Jadi jangan takut karena emit itu gampang. Oke, jadi aku mulai dulu dari frameworknya. Pertama tuh kan kita berangkat dari economic theory dulu kan, yang kalian udah pelajarin di PE1 sama PE2. Nah, karena kita nggak bisa pakai teori ekonomi, karena ekonomi kan sebenarnya bisa diukur ya. Makanya kita pakai pertama ada mathematical model of theory. Tapi kan matematik doang tuh nggak cukup kan kalau bukan ekonomi. Nah, makanya teori ekonomi kalau ditambahin sama matematik itu bakal jadi ekonometrik. Cuma ini juga memperhitungkan statistik gitu. Nah, nanti selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal olah data. Terus habis itu data itu kan ya set of data kan. Cara cara kita tahu buat ngambil decision tuh gimana? Kita harus bikin estimasi dari econometric model. Dari situ kita bikin hypothesis testing kayak H1 sama H2, terus kita forecasting sama ya udah kita decide gitu intinya. Nah, kita sekarang berangkat dari ini dulu. Misal tuh kita punya economic or business problem of interest kan. Nah, ini tuh ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangin. Kayak pertama tuh ada datanya ada atau enggak, dan reliable atau enggak. Terus habis data tuh kita bikin economic model. Dari economic model tuh kita bikin, kita kayak mempertimbangkan decisionnya pakai statistical method. Nah, ini tuh dengan bantuan apa? Dengan bantuan software. Kalau kalian tahu nanti pokoknya buat lulus matkul ini kalian harus bisa, ini buat anak
IE dan IE iya. Utamanya kalian harus bisa Stata gitu. Karena Stata itu gue nggak tahu ya kenapa DPY itu kayak harus banget kita lulus harus pakai Stata gitu loh, nggak boleh pakai Excel doang atau yang lain gitu. Jadi jangan lupa belajar Stata guys. Nah, semua package ini itu bakal kita rangkum dalam satu economic model. Kalau kalian ingat tuh yang gini, Y sama dengan alpha ditambah B1X, lalalala, terus tambah error term. Nah, itu econometric model kan. Nanti kita decide apakah econometric modelnya itu jelek atau enggak. Kalau emang nggak presisi alias ada penyakitnya yang tadi gue bilang, nah itu butuh direvisi. Tapi kalau enggak ya udah kalian bisa buat itu untuk decision making. Jadi ntar kalian nentuin pakai statistical methodnya. Nanti kalian nentuin yang diterima tuh H1 atau H2. Simply gitu doang intinya kalau econometric. Dan nanti kalian bakal fokus di 7 asumsi OLS-nya sama cara bikin decision-nya. Tapi sebelum masuk ke situ kan kita harus belajar dulu kan review dasar-dasarnya karena di sini gue bakal ngajarin dulu karena ini pertemuan satu dan dua itu kayak masih banyakkan konsep. Jadi ngikutin silabus gue akan ngajarin konsepnya dahulu. Tuh. Nah, oke. Nah, jadi kan tadi kan gue udah bilang kan akhirnya tuh kita bakal decide. Nah, decide-nya itu kan kita sebelumnya bikin apa? Bikin econometric model kan. Econometric model. Nah, econometric model itu kayak let's say Y ditambah A ditambah B1X ditambah B2X ditambah ini secara kasar aja ya, tapi kayak gue mau nunjukin. Misal persamaan ekonometrik itu kan pasti mengandung Y sama ini kan, X dan bala-balanya, terus abis itu error term. Nah, ini tuh harus kalian, apa ya, harus kalian bedain mana yang dependent, mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Nah, masalahnya itu kayak bukan cuma bahasa dependent sama independent doang itu loh guys. Soalnya tuh ternyata banyak sinonimnya. Jadi di sini gue kasih ini karena gue juga kalian mau tahu misal soalnya nyebut regresan. Oh, berarti regresan itu sama aja kayak dependent variable. Jadi ini simply itu sinonim. Jadi jangan sampai nanti kalian terjebak atau nggak tahu sinonim. Kalian harus hafalin ini deh pokoknya. Nah, pertama kita bedain dulu ya mana independent variable, mana dependent variable. Nah, pertama kita dari dependent variable dulu. Kan simply kan kalau econometric model tuh kebentuk dari yang Y sama yang X-nya ini kan. Yang banyak banget ini. Sama error term. Error term tuh kayak ntar aja lah, nggak usah dianggap. Tapi kita bagi dulu ke Y sama X. Nah, kalian tuh pertama banget skill kalian tuh harus bisa bedain mana yang dependent, mana yang independent. Nah, namanya aja dependent variable kan. Karena dia tuh dependent variable, jadi dia tuh berdiri sendiri. Jadi kayak hasil dia tuh kayak nggak terpengaruh oleh luar. Alias apa? Berarti alias yang ininya yang X1, X2, X3. Jadi ini tuh disebut dependent variable. Nah, terus kan ada yang namanya independent variable. Namanya aja independent kan. Jadi dia apa? Dia tuh dipengaruhi sama faktor luar. In this case itu berarti Y. Karena apa? Besarnya Y kan ditentuin sama input-input dari ini kan alpha, B1X, B2X sama error term. Jadi dia tuh nggak bisa gitu loh seenak jidatnya sendiri karena nanti output dari besarnya dia itu dipengaruhi oleh hasil dari operasi ini gitu. Makanya yang dependen itu yang bagian kanan nih. Nah, yang independen itu yang bagian kiri atau Y gitu. Pokoknya ini jangan sampai lupa karena kalian bakal pakai terus. Nah, karena ini secara simpel aja ya gue buat explanatory itu kan yang independen karena independen itu berarti X. Kalau yang dependen itu berarti Y. White, 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 white. Ini kebalik deh, sorry. Kalau dependen itu kan white. Independen itu berdiri sendiri, salah-salah berarti. Ini kebalik-kebalikan, sorry. Ini tuh X, ini tuh Y. Karena X itu kan independen kan bisa berdiri sendiri di sini. Tapi kalau misal si Y itu kayak dia tuh harus dipengaruhi oleh besarnya X. Oke. Jadi expandernya Y terus habis itu independennya X terus habis itu dependennya tuh Y. Nah, ini adalah sinonim-sinonimnya. Jadi kalian jangan sampai lupa gitu. Sorry
sorry ya guys tadi kebalik. Pokoknya independen itu X karena dia berdiri sendiri, dependen itu Y karena Y itu kan dipengaruhi sama ya sama dengan X1, X2 gitu kan. Jadi dia dipengaruhi banget sama yang kanan-kanannya gitu. Oke, kita next. Nah, terus habis itu selanjutnya kalian tuh harus tahu tipe-tipe data kan. Nah, ini gue jelasin ulang aja karena kayaknya kalian pasti udah tahu deh. Yang pertama tuh time series. Time series itu berarti dia tuh observe-nya dari different times. Kayak misalnya ini ada dari 2003 sampai kayak ini kan yang hijau nih. Dia kan observe-nya dari tahun ke tahun kan. Makanya dia time series. Nah, kalau cross section itu kalian ambilnya dari yang per kategori. Jadi misalnya ini dari tahun ini dari satu tahun itu kalian ambil semua kategori gitu. Itu namanya cross section. Terus habis itu yang full data itu kombinasi dari time series sama um, cross section gitu. Nah, kenapa kalian harus tahu ini? Karena pertama ntar saat kalian regress itu kalian harus tahu tipe datanya karena tipe data itu menentukan treatment yang nanti jadi ntar tipe data itu bakal nentuin treatment yang harus kalian adjust di um, statanya gitu loh atau metodenya itu beda metode. Nah, terus kalau metodenya beda ya kenapa? Penyakitnya juga beda. Nih, misal yang udah gue tulisin di sini nih, kan kalau time series data dia kan per tahun gitu kan ngambilnya jadi kayak dari tahun ke tahun lah yang hijau kayak yang hijau ini nah dia itu contohnya kayak stock price di GDP atau money supply dia kan emang datanya diambilnya kayak per tahun gitu tapi dia tuh masalahnya adalah stationary jadi kayak karena dia itu diambilnya tahun per tahun ntar dia bisa kayak stationary gitu loh guys nah kalau misalnya cross section itu dia kan ngambilnya kayak per kategori dalam setahun nah misal kayak kekayaan family atau misal dalam satu tahun itu kalian mau nentuin harga apa ya harga sembako ntar kayak dalam setahun itu kalian tentuin harga kalian ambil yang cabai beras terus bahan-bahan pokoknya nah common problemnya itu apa penyakitnya adalah heterogenitas. Nah, terus kalau misalnya pool data itu nanti lebih ribet lagi karena itu kayak kombinasi dari ini berdua. Pokoknya intinya kalian harus ngerti tipe data supaya kalian bisa ngerti nanti metode apa yang bakal kalian pakai dan dari itu kalian bisa identify penyakitnya apa. Itu deh. Terus next. Oke, sekarang kita ke like regression. Nah, ntar kan kalau namanya ekonometrik pasti ujung-ujungnya kita bakal regresi kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa itu regresi. Jadi regresinya itu adalah kayak study dari dependence of one variable with a view to estimating or predicting. Jadi intinya secara bahasa gampang kan gini, kan bakal ada persamaan ekonometrik ya yang ya sama dengan A plus B1X plus B2X gitu-gitu plus error term. Nah, ini kan intinya kayak lo mau lihat atau estimate sama predict gitu kan alias y-nya tuh berapa ujung-ujungnya variabel dependennya tuh berapa independen sorry. Nah, kalian tuh nanti hasilnya tuh bisa kalian lihat dalam dua sisi. Pertama itu versus causation sama correlation. Nah, bedanya itu apa? Kalau misalnya causation itu cuma kayak cause and effect gitu loh. Kayak misal tuh earthquake and tsunami. Jadi kayak regresi itu kan nggak sesimpel nentuin causation atau penyebabnya kan kayak misal lo tuh cuma nentuin value-nya tapi bisa aja kan itu disebabkan sama hal lain kayak misalnya nih our ideas of causation must come from outside statistics ultimately from theory or other jadi kayak misal ini kalian tuh nentuin besarnya itu seberapa tapi kayak apa ya Em, gini deh kalau misalnya nih ada orang bilang malas belajar itu pangkal IP jelek. Nah, kalau misal di Regla itu kayak ya udah persamaannya gini, berarti oh terbukti malas belajar itu sama dengan IP jelek. Padahal tuh nggak sesimpel itu. Karena bisa aja kan kalian IP jelek itu gara-gara kebanyakan main atau gara-gara kalian emang lagi sakit. Jadi sebenarnya tuh banyak gitu loh. Cuma yang kalian jelasin dalam satu persamaan ini itu cuma variabel yang terbatas gitu. Makanya ada batasan berupa causation sama yang correlation. Kalau correlation itu kayak simply hubungan gitu sih. Jadi misalnya kalian menentuin Y sama dengan alpha plus B1X gitu kan, B1X. Nah, berarti kan ada hubungan antara X sama si Y-nya. Nah, kalian tuh bisa nentuin berapa besar sih hubungan antara X sama Y.
40 sih buat intinya yang ini. Oke, gue next ke slide selanjutnya. Nah, terus abis itu selanjutnya ini ada stochastic and deterministic. Ini penting nggak penting sih, tapi menurut gue penting soalnya bentar gimana sih ini cara lihat. Oke, jadi bedanya itu gini, dalam satu persamaan itu pasti kayak bisa dibedain jadi stokastik sama deterministik. Bedanya apa? Pertama gue dari deterministik dulu ya. Karena namanya determine. Jadi outputnya itu kayak emang dia tuh fully determined dengan by the parameter values and the initial condition. Kayak kalau kalian lihat persamaan tertutup kayak gini nih. Nah, ini kan udah fix kan kalau oh F1 sama dengan F2 ya itu sama dengan kayak gini jadi kayak udah fix gitu loh kalau deterministik. Jadi kayak namanya determine. Determine berarti kayak udah ditentukan. Nah, terus kalau stokastik itu melawannya dari deterministik karena kalau stokastik itu dia bisa aja em, berangkat dari inherent randomness. Jadi makanya nanti kan kalau misalnya kalian masih ingat nggak yang distribusi random itu, distribusi acak apa sih gue lupa nama istilahnya pas di statik itu. Nah, kalau kalian pakai random distribution, yang namanya random distribution itu kan nanti kalian itu ngitungnya pakai probability distribution kan. Nah, itu yang namanya stokastik. Jadi, bisa aja si parameter value-nya sama initial condition-nya itu sebenarnya bisa lead to different output. Jadi, kayak misal yang tadi gue bilang, misal di sini kan dia bilang faktor yang affect consumption. Jadi kan kalian bisa bilang kalau consumption itu sama dengan apa efeknya? Sama dengan X1, X2, X3. Tapi ini kayak acak gitu loh. Maksudnya bisa dari ini lebih gede, atau bisa juga dari faktor luar atau error terms. Makanya itu stokastik, kayak lebih acak gitu loh. Nah, terus kalau misal kita regresi itu sebenarnya kita nggak boleh kejauhan dari error term. Jadinya nanti kita bahas di OLS. Jadi itu kenapa nanti bakal ada OLS. Tapi intinya kayak kalian di sini harus tahu aja dulu kalau deterministik itu berarti kayak udah ditentukan. Tapi kalau stokastik itu dia lebih random gitu. Nah, terus kan ini kita melanjut ke kenapa kita nggak mengembangkan multiple regression aja as many variable as possible. Jadi kayak kan tadi kan dia bilang di apalagi di stokastik kan kalau misal lo ada persamaan Y sama dengan alpha plus B1 X plus B2 X plus error term itu kayak maksudnya lo tuh punya variabel banyak yang bisa lo tentukan. Tapi kenapa lo cuma nge-state satu atau dua variabel aja padahal bisa aja kayak variabelnya ada 100 gitu. Kayak apa ya? Misal itu faktor yang mempengaruhi GDP itu kan ada banyak banget kan kalau lo mau nyebutin tapi biasanya orang itu kayak kalau di persamaan regresinya palingan cuma 3 sampai 5 doang. Nah, kenapa nggak disebutin semuanya? Ini ada alasannya. Ini biasanya kadang keluar di soal esai nomor satu sih. Jadi walaupun teorinya banyak itu nggak semua teori itu benar. Jadi kayak kita harus ngasih batasan. Makanya ada vagueness of theory. Terus abis itu kayak ketika kita mau menentukan persamaan regresi, ini kan alias kalian mau ngeregres apa? Ngeregres datanya kan, alias harusnya yang pertama kali kalian lihat apakah datanya ada atau enggak. Kalau emang datanya, jadi kalau data tuh kalian lihat ini dua, antara datanya tuh file atau enggak, mami, atau enggak, atau kalau enggak itu kalian harus lihat apakah datanya tuh reliable. Karena kalau datanya fishy, alias nggak kredibel, itu kalian nggak boleh masukin ke sini. Karena ya nanti output kalian juga jadi nggak kredibel gitu guys. Itu makanya ini menentukan dari ada nggak sih datanya gitu. Terus habis itu core variable versus variable variable ini kayak ini sebenarnya masuk di OLS nanti. Jadi kayak antara variable satu sama variable lainnya itu nggak boleh ada berhubungan biar nggak bias y-nya. Terus ada intrinsic in human behavior. Jadi gini, um, apa ya? Ekonomi kan luas ya kayak even nggak bisa lo gambarin dalam satu persamaan econometrics doang jadi kayak even econometrics lo itu terbukti signifikan bentar ada telepon jadi even persamaan ekonomi lo itu terbukti signifikan tapi kan sebenarnya ada faktor-faktor luar lain kan kayak human behavior randomness makanya kalau nanti kalian tambah semester pasti kalian bakal nemuin soal asumsi jadi kayak
misal kalian udah nemu data ya, tapi kan pasti kayak asumsi satu ini tuh orangnya tuh di upper tier. Terus habis itu dengan benchmark kriteria wage-nya tuh berapa gitu. Karena ini kayak kita tuh masih batasan gitu loh. Soalnya kan ya pasti ada faktor-faktor di luar persamaan yang kita nggak tahu kan dan itu terlalu luas. Habis itu pool proxy variable. Nah ini yang tadi gue bilang fishy. Karena kalau kalian mau masukin data itu datanya harus reliable. Makanya kalian biasanya ntar kalau makin tua semester tuh kalian bisa ambil dari IFLS atau dari Sakernas, Susenas gitu. Itu bisa, tapi jangan ambil dari website-website yang bodong. Sama habis itu principle of parsimony sama wrong functional form. Jadi pastiin persamaan kalian itu oh, gitu deh, itu intermezzo. Oke, nah terus ini mulai masuk ke yang kalian butuhin buat ujian. Bentar-bentar ada yang siap nanti ya. Oh, sinyal. Oke, sorry, tadi ada yang nelfon gue lanjut dulu. Nah, terus ini tuh ntar ini pas zaman gue ini keluar di soal nomor satu tapi kayak cuma A, B, C-nya doang gitu loh, kayak satu cabang nomor doang gitu. Ini cukup, ini tuh cukup penting karena yang namanya persamaan econometrics, bener ya, persamaan, ntar ini kalian bakal bakal belajar di OLS sih, tapi ini harus gue state dari awal, salah satu syarat yang paling penting adalah linear, guys. Nah, tapi definisi linear itu ada dua. Ini kayak yang paling penting banget ya. Pokoknya persamaan lo tuh harus linear. Nah, tapi linear itu dibagi dua. Pertama itu ada linear in variable, ada juga linear in parameter. Nah, yang dipakai itu yang mana? Yang linear in parameter. Tapi gue jelasin dulu ya. Jadi, wait. Oh, oke. I'm sorry. Oke, jadi kalau linear in variable itu kan gini. Kan ada parameter, ada variabel kan. Nah, kalau si parameter itu yang beta-betanya. Kalau yang variabel itu yang x-nya. Jadi kalian bedain antara parameter sama variabel. Nah, sekarang kita ke linear invariabel dulu ya. Namanya linear invariabel. Berarti kalau misal di itu ada variabel x1, x2, x3, itu x-nya tuh harus sama dan setara. Kalau ini kan x1-nya sendiri kan, berarti dia linear invariabel. Nah, terus kalau lo lihat nih, kalau linear in parameter berarti antara B1, B2, B, pokoknya beta-betanya tuh harus sama. Ini kalau kalian kalian lihat kan B1-nya sama, habis itu B2-nya juga sama gitu. Kalau yang atas itu malah dia tuh nggak linear in parameter karena B1-nya itu nggak ada pangkat, yang ini pangkat 2 gitu. Nah, sekali lagi gue tegasin kalau nanti yang pakai definisi linear di econometric itu kalau dia linear in parameter. Jadi yang sama apa? Yang sama itu harus beta-betanya. Gitu guys. Itu aja sih. Nah, buat memastikan kalian paham atau enggak coba. Nah, coba deh yang kita garap bareng ya yang ini. Nah, yang pertama dulu tuh. Wait. Yang pertama apakah dia linear, tapi harus in parameter ya linearity-nya. Yang pertama kan dia punya Y sama dengan pangkat B1 tambah B2 X ditambah U kan. Nah, kalau misal kalian lihat secara sekilas, itu kan kayaknya linear-linear aja deh, karena kan definisi linear in parameter itu betanya jelek banget. Jelek, 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 nggak mau, nggak mau, nggak mau. Beta kan, betanya tuh harus sama dan setara dan sekufu. Sama, setara, sekufu gitu. Pokoknya kayak, aduh sekufu, sekufu tuh penting nih. Nah, kalau kalian lihat ini kan B sama, terus berarti linear atau enggak dong? Nah, kalau dilihat secara sekilas tuh linear, padahal itu tidak linear. Kenapa? Karena kalau misalnya linearity in parameters itu nggak boleh dalam bentuk pangkat atau eksponensial gitu.
yang namanya persamaan ikonometris kan, dia kayak harus ditaruh di bawah. Kalau ini kan posisinya dia sebagai pangkat kan. Nah, jadi dia itu tidak linear in parameter. Terus lanjut ke B. Kalau yang B itu kan sama kan, sebenarnya mirip-mirip kayak gini, tapi kayak dia juga sebagai pangkat. Jadi menurut kalian linear nggak? Enggak ya, karena nggak boleh tuh kalau dia sebagai pangkat atau eksponensial. Terus yang C kan ada lem Y sama dengan B1 B1 plus B2 per X ditambah U. Menurut kalian ini linear nggak? Ini linear, karena walaupun dia tuh diawali dengan len, kalian tuh cuma harus fokus ke betanya kan. Betanya apakah dia pangkatnya sama dan apakah dia eh linear. Kalau ini kan kalau yang A sama B kan nggak linear dan karena dia dalam bentuk pangkat dan eksponensial. Tapi kalau yang C ini walaupun dia ada len di depan, B-nya ini kan yang bukan dalam bentuk pangkat dan eksponensial. Terus kayak pangkatnya juga sama kan sekufu. Jadi ini linear gitu ya guys. Terus abis itu yang D. Coba kita lihat ya. Nah, yang D itu kan ini udah jelas banget. Ini B1-nya di normal nih linear, tapi B2-nya nih tiba-tiba ada pangkat. Ini udah jelas banget doang kalau dia itu nggak linear gitu. Terus yang E nih. Yang E itu kan wait, oke. Yang E itu kan ini B1, B2, X sama U. Nah, sebenarnya wait. Oke. Nah, sebenarnya itu kayak ya karena ini pangkatnya satu, terus ini pangkatnya tiga, jadinya dia nggak bisa dibilang linear. Pokoknya gitu guys, kalian harus tentuin apakah persamaan itu linear atau enggak. Oke, selanjutnya kita ke PRF dan SRF. Wait, kalau kamu mau gereja dulu nggak apa. Oke, jadi mana pulpen gua? Oke. Jadi di sini tuh ada SRF sama PRF. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, em, ini kita berangkat dari, ntar kita bakal kenalan sama dua hal guys, SRF sama PRF. Bedanya tuh apa? Kalau SRF itu kan S itu for sample. Nah, kalau PRF itu P itu for population gitu. Nah, jadi kalau misal grafik SRF itu menggambarkan sampelnya, kalau grafik population nanti menggambarkan populationnya. Nah, eh, simply kalau population itu terdiri dari sampel yang banyak. Jadi sampel di satu jadi satu jadi population. Nah, kalau kalian masih ingat syarat distribusi normal itu minimal tuh R lebih dari sama dengan 30. Tapi makin banyak sampel itu makin bagus. Makanya kan kalau misal kayak dulu tuh kita belajar kalau misal sampel lo itu kurang banyak itu harus dibanyakin supaya data lo makin bagus. Gitu. Nah, sekarang kita ke SRF dulu ya, karena ini SRF kan. Nah, ini ada SRF satu, ada SRF 2. Yang mau gue sampaikan di sini adalah, ini tuh sampling fluctuation. Jadi kayak even lo di angka X yang sama, itu bisa aja lo ada di Y yang berbeda. Jadi kayak misalnya tuh, apa ya, misal deh, ini X140. Nah, ini kayak bisa beda aja loh. Jadi di SRF satu itu yang sampel satu lo tuh bisa di angka segini nih di bawah 100. Tapi saat lo di kedua itu lo bisa di angka 100. Jadi kayak beda gitu walaupun lo X-nya sama. Nah, kan kalau misal sampel-sampel itu beda ya guys. Itu kayak acak kan. Padahal kalau misalnya nanti di ekonometris itu lo tugas utama lo adalah mengurangi mengurangi randomness atau mengurangi acaknya itu. Nah, makanya nanti kita berangkat ke PRF gitu ceritanya. Jadi intinya kayak ntar tugas kalian kan ngobatin ngobatin kesalahan-kesalahan yang saat kalian olah data itu kan. Nah,
tugas lainnya juga itu kalian harus ngurangin randomness karena kan data kan banyak banget dan banyak banget itu loh selisihnya dari rata-rata yang normal sama data yang lo punya. Nah, kalian tuh harus ngurangi itu semua. Kalau kalian berangkat dari sampel-sampel kan terlalu banyak kan, makanya nanti sampelnya bakal kalian satu ini population gitu. Terus next. Nah, ini SRF adalah approximation of PRS. Jadi, SRF itu bisa menggambarkan populasi kan, tapi tentu saja ada error termnya. Wait. Bentar, mana sih bukan gue? Jika sembarang sampel diambil, regresi sampel tuh bisa bias terhadap populasi. Jadi, kayak yang tadi gue bilang, sampel kan ada banyak banget ya guys. Nah, kalau misal kayak ada sampel 1, sampel 2, sampai sampel 100, itu kan besarannya kan beda ya semuanya. Nah, kalau misal lo ngambil salah satu, kayak misal S2, itu aja lo bakal beda banget sama S100. Nah, perbedaan ini ntar yang dinamain bias. Jadi tuh definisi bias itu kayak kesalahan yang ada saat lo olah data. Terus habis itu apa ya intinya penyakit. Dia tuh penyakit saat lo olah data. Terus habis itu intinya juga yang bikin data lo jelek dan tidak kredibel. Dulu itu kayak gue pas zaman gue lagi belajar ekonometri gue kayak bingung gitu loh soalnya kayak bias kayaknya disebut terus tapi kayak gue tuh nggak ngerti sebenarnya bias itu apa. Nah, kayak setelah gue tahu ternyata pokoknya bias adalah penyakit dan virus. Jadi kayak kalau misalnya lo punya tubuh yang sehat terus abis itu lo tiba-tiba sakit itu karena lo tuh diserang sama virus bias. Haha, aku mau menyerang gitu. Makanya tugas lo di sini adalah lo harus menghilangkan atau seenggaknya kalau emang nggak bisa hilang, lo mengurangi biasnya. Begitu. Itu kayak intinya econometrics emang ngilangin bias sih. Oke, kita balik lagi ke sampel-sampelan ini. Jadi kan ada sampel, ada populasi. Nah, sampelnya kan banyak kayak yang tadi gue bilang. Tapi kayak pas lo ngambil S2 tuh tentu aja nggak sama sama yang 100. Jadi kan beda gitu kan. Datanya kayak nggak stagnan gitu. Makanya oleh karena itu kita pakai PRF supaya em, apa ya namanya? Supaya datanya itu lebih kredibel gitu. Tapi buat selanjutnya itu kan ntar bakal kita bahas di pertemuan 3 di OLX. Tapi pokoknya kayak kalian harus tahu aja kalau sampel itu menyebabkan fluktuasi itu menyebabkan bias, jadinya kita harus pakai PRF karena semakin banyak sampel lo, maka data lo akan semakin bagus. Dan bedanya lagi, kalian harus take note kalau SRF itu kan sampel dia itu ada cape-nya. Tapi kalau yang population dia itu nggak ada. Ini kayak kalian harus bedain banget. Itu deh. Oke, terus gue lanjut ya ke berikutnya. Oh, oke, ini kita udah lanjut ke tadi buat pertemuan satu, intinya gitu aja guys. Tapi ini kita bakal lanjut ke pertemuan dua karena ya kita padetin gitu. Soalnya 2 minggu lagi UTS. Oke, kita berangkat dari mana nih? Kita review lagi ya tentang random variable and probability distribution. Nah, hmm, kalau yang di samping tuh rumus yang harus kalian hafalin gitu sih, jadi gue tulis di samping. Nah, sekarang kita berangkat dulu dari variabel acak atau random variable gitu. Nah, random variable definisinya dulu ya. Dia tuh kayak suatu fungsi yang mengubah hasil dari fenomena acak jadi angka. Jadi kayak variabel acaknya itu bisa mengaitkan setiap hasil yang dengan nilai numerik gitu loh. Jadi apa ya? Em, Jadi tuh misal kalian tuh ngambil bola secara acak, tapi kayak kalian nanti kan bakal hitung probability-nya kan. Jadi berapa peluang gue akan bisa mengambil bola nomor X. Nah, itu random variable. Nah, dia tuh bisa dibedain jadi dua. Random variable bisa jadi discrete sama continue. Sebenarnya udah kita belajar di statek sih, tapi menurut silabusnya kita harus review, jadi gue akan review ini. Oke. Nah, bedanya itu apa? Kalau di skill itu dia tuh kayak mengambil nilai dalam jumlah terbatas atau dapat dihitung. Jadi biasanya kalau di skill kan terbatas ya. Makanya biasanya kalau di soal diskrit itu kayak lo tuh dibatasi gitu loh. Misal jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 hari gitu kan udah ada batasnya. Oh, jadi dalam 1 hari. Terus misal jumlah kepala yang muncul, kok jumlah kepala sih?
Maksud gue jumlah apa sih, jumlah angka deh, jumlah angka yang muncul saat ngelempar koin 3 kali misal. Jadi kayak ada batasnya gitu kalau kalian discrete. Nah beda lagi kalau continue, namanya aja continue kan, jadi dia tuh ngambil nilai dalam rentang yang tidak terbatas. Jadi dia tuh bisa berupa pecahan atau angka desimal. Kalau ini kan kayak harus angka yang bulat gitu kan, angka bulat kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau yang continue tuh dia tuh infinity, terus habis itu bisa desimal. Jadi dia tuh bisa kalau kayak probability 1,2, probability probability 5,4 itu dia bisa. Kalau kalian ingat yang di sini itu bisa dibagi ke kosong sama apa gitu satunya. Yang continue itu kalian harus ngegambar, ingat nggak yang grafik kayak gini nih? Probability yang kayak gini terus kalian tuh ngitung jumlah luas daerahnya. Nah, kayak gitu kalau yang continue. Gitu deh. Terus abis itu ini yang tipe yang random variable udah. Terus abis itu kita ke probability distribution. Oke. Nah, kita dari definisinya dulu. Jadi, definisinya itu adalah distribusi probabilitas itu fungsi yang menggambarkan kemungkinan atau probabilitas dari setiap nilai yang diambil oleh variabel secara acak. Nah, itu kayak bisa menunjukkan gimana kemungkinan suatu hasil acak itu terjadi. Kalau kalian ingat itu, probability distribution ada yang namanya discrete probability, sama aja sih, tapi beda treatment. Tapi ya, yang penting review aja deh. Yang kedua tuh continue. Kalau kalian ingat, yang kontinu bisa digambar sama PDF. Kalau yang atas tuh gue lupa deh, tapi kayak temennya PDF gitu, kayak sampel sama populasinya. Gitu. Sama contoh sederhananya aja ya, misal variabel acak. Misal kita tuh mau melempar sebuah dadu. Terus ya udah kita bisa ngambil nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi nanti ada PX1, peluang 1, habis itu peluang 2, peluang sampai peluang ini dadu sama peluang 6 X sama dengan 6. Itu simply kalau dadu. Jadi kesimpulannya itu kalau misal variabel acak itu buat menghitung hasil dari fenomena acak, tapi kalau distribusi probabilitas itu dia tuh ngasih gambaran tentang gimana nilai-nilai variabel acak itu bisa terdistribusi sama beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Palingan gitu aja kalau buat reviewnya. Sama satu lagi, kalian jangan lupa banget rumus yang udah gue state di samping karena nggak tahu sih di silabus katanya disuruh, jadi mungkin aja keluar. Pertama dari nilai harapan harapan kan atau expected value. Sebenarnya rumusnya gitu aja sih, expected value sama dengan mu, variabel sama dengan varians akar itu sama standar deviasinya. Nah, kalau misalnya nilai harapan itu kan rata-rata tertimbang dari semua nilai yang mungkin terjadi dari variabel acak itu kan. Kayak dia itu kalau expected value, dia itu kayak ngasih gambaran tentang rata-rata hasil yang diharapkan. Nah, kalau variance itu dia itu kayak ngukur sih seberapa jauh sih nilai-nilai variabel yang acak itu tersebar di sekitar harapannya. Jadi kayak kalau variance makin besar, ini yang biasanya orang nggak tahu interpretasinya. Jadi kalau varians itu kan biasanya selain ngitung kalian disuruh itu juga kan, apa namanya, interpretasi. Jadi artinya apa kalau variannya segitu? Jadi simply kalau varians itu makin besar varians, makin banyak itu kayak berarti variasi di antara mereka tuh makin besar. Maksudnya variasi datanya. Variasi datanya makin besar alias datanya itu makin beragam. Gitu juga kalau sebaliknya. Jadi kalau variannya lebih makin kecil, jadi nanti variasi datanya juga lebih kecil. Tuh, nah varians itu sebenarnya kayak bisa ngasih informasi tentang seberapa besar penyimpangan dari expected value. Jadi kayak intinya expected value itu kayak angka yang benernya lah dari rata-rata. Pokoknya kayak benchmark lo, data lo yang bener tuh harusnya tuh terpusat di sini. Nah, tapi karena kan nggak semua data ada jadi gini, misal tuh expected value-nya dia tuh ada di angka 5 ya, tapi kan lu juga punya angka 1, 2, 3, 7, 10 kan. Nah, ntar tuh kayak kita hitung gitu loh, selisih 1 ke 5, selisih 2 ke 5, nah itu kan beda-beda. Nah gitu, itu intinya. Jadi kayak makin besar tuh, makin gede juga variasi datanya. Terus abis itu selanjutnya juga kalian harus ingat tentang skewness. Gue hapus dulu deh ya, udah penuh soalnya. Jelek banget lagi.
skewness. Oke. Nah, skewness itu kayak ngukur simetri distribusi probabilitas, guys. Dia kayak bisa ngasih gambaran tentang apakah distribusi itu cenderung miring ke kanan atau ke kiri. Kayak kalau kalian inget itu ada skewness tuh ada tiga kan. Ntar tuh kayak ada rumusnya gitu, tapi I guess rumusnya tuh kalian nggak disuruh ngitung, tapi ini kayak bakal ditanya, jadi skew-nya tuh gimana? Dia terus kalau misalnya skew-nya seperti itu, datanya condong kemana? Biasanya gitu ditanya ini ya, condong kemana? Nah, skewness kan ada tiga ya. Skewness-nya tuh nol. Ada kalau misalnya skew-nya nol. Nah, kalau skewness-nya nol, itu berarti apa? Simetrik kan datanya, atau distribusi normal. Terus habis itu yang kedua, kalau skewness-nya positif, atau lebih dari nol, itu berarti dia distribusi ke kanan. Jadi nanti datanya itu berat di kanan. Distribusi data berat di kanan. Kalau digambarin tuh kayak gini nih. Bentar, kanan tuh sini kanannya gue. Ini maaf ya kalau gambar lonceng gue jelek. Nah, dia tuh di sini karena kan dia di kanan kan. Kalau simetris itu dia ntar bakal di tengah gini guys, gitu distribusi normal. Nah, terus kalau skewness-nya negatif gimana? Kurang dari nol. Nah, dia itu berarti ya kebalikannya aja, berarti distribusinya berat di kiri. Palingan gitu aja sih guys kalau skew, karena kan skew juga bisa kalian dapat dari hitung-hitungan statistik atau nanti dari, jadi ntar kalian dikasih kayak statistik tab dari stata gitu outputannya. Kalian terus suruh ngebaca gitu, jadi nanti datanya signifikan apa gimana, dari sini itu gimana, ntar skewnya gimana. Tapi kayak yang penting kalian tahu aja kalau skewnya nol berarti dia simetris, kalau skewnya lebih dari nol berarti berat kanan, skewnya kurang dari nol itu berat di kiri, gitu aja. Sama apa sih namanya, rumus-rumus ini sama interpretasinya kayak tadi varian itu apa, itu jangan lupa banget buat dihafalin gitu. Sama satu lagi itu kurtosis sih temannya skewness. Bentar, hapus gimana caranya hapus. Oke, satu lagi tuh namanya kurtosis. Nah, kurtosis itu apa? Dia itu kayak objektifnya adalah buat ngukur ke puncak dari distribusi probabilitas. Kayak hmm, ngukur puncak apa ya bahasanya? Ngukur puncak dari dari andu dari wait, ada yang message kah? Ngukur puncak dari distribusi probabilitas. Nah, apa sih yang dimaksud sama puncak? Itu kayak kalau misalnya distribusi normal tuh ada gini. Nah, ini tuh kayak lo ngukur seberapa tinggi itu loh. Nah, itu ntar kurtosinya berapa diukur. Dulu sih aku pas statik itu aku kayak, apalagi emet, aku nggak ngerasa aku pakai ini teori ya, tapi karena di silabus ada, jadi ya gue pikir kalian harus tahu juga. Nah, kalau kurtos ini ukurannya tuh benchmarknya adalah 3. Jadi, bentar ya. Jadi kalau misalnya kurtosisnya 3, itu dia tuh distribusi normal. Atau kayak kurtosis baku sih, bisa aja disebut kayak gitu. Atau fixed kurtosis kalau dalam bahasa Inggris. Terus habis itu yang kedua itu kalau misalnya kurtosisnya kurang dari 3. Nah, kalau kurtosisnya dia itu kayak kurang dari 3, itu berarti dia itu apa ya? Distribusinya tuh lebih tajam dan dia tuh punya banyak nilai ekstrim atau em, apa ya, sebutnya itu adalah heavy tail. Em, banyak nilai ekstrim.
tai, aduh sorry nggak jelas ya. Maksud gue tile, ekor-ekor, ekor grafiknya. Apa sih namanya? Inilah, habis itu kurtosis, kalau misalnya kurtosisnya kurang dari dua, ya berarti, sorry, kurang dari tiga, ya Allah. Ya jadi distribusinya tuh lebih, ini tuh lebih tajam yang ini distribusi tajam. Nah, kalau kurtosisnya kurang dari tiga itu berarti dia itu distribusinya itu kayak lebih datar. Terus habis itu nilai ekstrimnya lebih sedikit. Gitu guys, buat kurtosisnya. Nah, terus tuh ya gue summarize lagi. Jadi si expected value atau di bahasa Indonesia itu nilai harapan, dia tuh ngasih gambaran tentang rata-rata yang diharapkan dari variabel yang lo hitung gitu kan. Nah, kalau variasi itu nunjukin seberapa besar variasi di antara data-data lo. Terus selanjutnya kalau skewness itu berarti dia tuh ngukur simetri distribusi atau ngasih tahu kita tentang kemiringannya, sama kalau terakhir kurva itu kayak ngukur puncak distribusi sama kasih informasi tentang keberadaan nilai ekstrim atau outlier. Tuh, good to know aja sih kalau yang ini. Terus kita next ke kemana ya? Eh, oh bentar, sebelum ini gue harus ngasih tahu ini dulu. Bentar ya. Nah, sebelum masuk ke yang terakhir tadi, gue harus ngasih tahu ini dulu. Jadi tuh em, kita harus review tentang, jadi gini, em, kalau kita mau analisis random variable, itu kita harus kayak ada beberapa teori penting. Jadi yang pertama itu, ini menurut silabus ya gue lihat namanya itu ada review of joint. Review kan emang gue disuruh review ya maksudnya. Hahaha. Ini gimana nih caranya ngapus review review of joint alias join doang sih maksudnya. Habis itu yang kedua itu ada marginal. Ini dua review dari marginal. Terus habis itu selanjutnya itu ada conditional distribution. Terus yang terakhir itu kita ada statistical independence. Itu kalian harus tahu konsepnya. Nah, terus pertama itu dari joint distribution dulu ya. Gue jelasin pertama tuh dari mana sih kalau joint yang pertama yang poin satu maksud gue joint distribution. Nah, yang joint distribution itu kayak dia tuh kayak misal ya ada distribusi gabungan dari dua variabel acak tuh dari x sama y kan. Nah, dia tuh bisa menggambarin probability kombinasi dari nilai-nilai yang mungkin muncul dari kedua variabel ini. Nah, kayak tapi notasinya tuh kayak gini. Jadi bisa bisa aja P peluang dari X itu sama dengan berapa sama Y sama dengan berapa. Y sama dengan Y. Y X itu Y terus Y-nya tuh YJ. Nah, ini dibacanya adalah probability dari X sebesar berapa dan Y sebesar berapa. Ini sebenarnya kayak bentuk modifikasi dari kalau peluang biasa kan, misal PX sama dengan X1 kan, berarti ini sama dengan P saat X-nya itu sama dengan satu gitu kan sebenarnya. Tapi ini karena join aja, jadi kalian satuin P, X sama dengan berapa, sama Y-nya juga sama dengan berapa. Sebenarnya gitu aja guys, gampang. Terus habis itu kalau ini kan kalau discrete ya. Nah, kalau continue ya caranya gini aja, continue. Ini kan discrete. Kalau continue berarti notasinya fungsi dari X dan Y gitu. Nah, distribusi gabungan ini atau joint distribution ini itu kayak memuat gabungan, sorry, memberikan informasi tentang hubungan dua variabel. Kan pasti ada variabel X sama Y itu kan. Nah, misalnya kayak tentang penelitian tentang pengaruh waktu belajar atau X. Misal ya, X itu waktu belajar nih. X itu waktu belajar. Nah, habis itu Y-nya itu apa ya, nilai ujian deh.
Nah, X-nya tuh waktu belajar, Y-nya itu nilai ujian. Jadi nanti si joint distribution ini dia tuh bisa penelitian tentang pengaruh waktu belajar atau X tentang nilai ujian Y. Nah, dia tuh kayak bakal menunjukkan kemungkinan nilai ujian untuk setiap waktu belajar. Tuh, jadi kayak kombinasinya berapa tuh. Itu buat yang distribusi gabungan atau joint distribution. Terus yang kedua, distribusi marginal atau marginal distribution sih. Marginal. Marginal distribution. Nah, buat si marginal distribution ini, dia itu distribusi dari satu variabel acak tanpa mempertimbangkan variabel lainnya. Nah, itu tuh kayak diambil dengan jumlahin atau mengintegrasikan distribusi gabungan. Jadi tuh em, jadi kalau misal join itu kan ya udah kan kayak ini terdiri dari X sama Y, tapi ya udah satu event doang. Tapi kalau marginal distribution tuh kayak begini guys. Misal ada P, habis itu X sama dengan XI. Jadi kayak dia tuh fokus bukan, ini kan fokusnya ke X sama Y. Nah, kalau marginal itu misal kita fokusnya ke salah satu dulu, misal ke X ya, X sama dengan XI. Ya udah, berarti ini sama dengan seluruh jumlah dari peluang X sama dengan XI, terus habis itu dan Y sama dengan YJ gitu. Tapi kayak ini fokusnya di sini dulu. Tapi nggak usah bingung cara ngitungnya gimana, soalnya pasti nggak ditanya. Terus yang ketiga itu distribusi kondisional. Conditional distribution. Nah, kalau conditional distribution itu namanya kan kondisional. Jadi, dia tuh menggambarkan probabilitas dari satu variabel acak dengan mengasumsikan bahwa variabel acak lain itu memiliki nilai tertentu kayak kondisional. Jadi kayak, oke, gue mau nentuin nilai X berapa, tapi gue juga harus tahu batasan-batasan kondisinya gimana. Itu sih intinya. Kalau kalian ingat tuh nih kayak mirip-mirip sama kayak pas statik kalian hitung bias. Iya, kayak gitu. Terus yang terakhir itu eh, statistical independence. Independence. Aduh, sorry typo kayak gitu deh. Nah, kalau independensi statistik itu ya udah berarti dua variabel acak yaitu si X dan si Y ini dikatakan independen jika nilai dari satu variabel tuh nggak mempengaruhi nilai variabel lainnya. Jadi independen gitu loh. Kayak si X nggak mempengaruhi si Y, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau mau dinotasi ini, notasinya kayak gini. Kan misal ada peluang antara X sama Y. XXI, Y, YJ. Nah, itu tuh sama dengan em, dipisah. Jadi P, X sama dengan XI dikali P, Y, salah. P, P kurung, ini kenapa ada kali nah? P kurung Y sama dengan YJ. Nah, kayak gini. Jadi kayak dikali karena dia tuh mau menggambarkan kalau dia tuh dipisah. Gitu, guys. Nah, kesimpulannya, pokoknya kalau yang join distribution itu nggak kita balik lagi ke yang pertama ya. Jadi kalau join distribution itu kita tuh kayak menghubungkan dua variabel acak. Sedangkan kalau distribusi marginal dan kondisional itu dia kayak memberikan pandangan yang lebih fokus sama perilaku masing-masing variabel. Makanya kalau marginal kan dia kan fokus di X1 kan. Kalau kondisional tuh dia fokus ke syaratnya apa. Gue mau ngitung ngitung peluang X tapi gue harus punya syarat Y-nya gimana gitu. Terus kalau independensi statistik ya dia tuh cuma mau bilang kalau em, hasil dari X itu nggak mempengaruhi Y. Jadi kayak dari variabel satu ke variabel lain itu nggak punya hubungan. Karena kalau mereka tuh berhubungan atau autocorrelation tuh nanti datanya jadi bias gitu. Kayak yang ini udah, terus wait, I mau save dulu. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita bakal ada um, Law of Large Number atau LLN, sama yang kedua ada Central Limit Theorem atau distribusi normal sih. Nah, sebenarnya kita mulai dari LLM dulu ya. LLM itu kayak um, apa sih namanya? Law of Large Number atau hukum bilangan besar.
law of large number kan definisinya itu dia tuh kayak LLN tuh menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya ukuran dari sampel, jadi kalau misalnya sampelnya meningkat, itu em, rata-rata dari sampel tuh bakal mendekati expected value. Jadi kayak mendekati value populasi. Jadi sebenarnya expected value populasi itu kan nama lainnya adalah estimasi rata-rata populasi kan ini. Jadi estimasi rata-rata populasi itu adalah nilai benar yang kita cari. Jadi expected value atau nilai rata-rata populasi itu kayak hal apa ya nilai benar yang kita jadi acuan nilai benchmark. Nah, jadi kalau EX itu kan, sorry, expected value kan sebenarnya nilai benchmark. Jadi sebenarnya data yang benar itu kalau mendekati nilai segini. Nah, tapi kan nggak setiap data kita bisa mendekati nilai rata-rata populasi kan. Jadi kayak gimana caranya supaya nanti data kita semakin mendekati expected value, jadinya data kita makin bagus. Caranya adalah naikin sampel. Makanya law of large number kan. Selain semakin banyak sampel lo, maka data lo akan semakin bagus gitu. Terus habis itu kayak interpretasinya tuh ini tuh kayak bakal nunjukin bahwa rata-rata sampel itu jadi stabil dan lebih mendekati nilai sebenarnya dari populasi saat jumlah sampelnya tuh bertambah. Misalnya nih, kalau kita lagi ngitung rata-rata tinggi badan siswa di sekolah dengan ngambil sampel, itu kan makin banyak siswa yang kita ambil sebagai sampel tuh, kita bakal makin mendekati rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sekolah tersebut kan. Makanya intinya LLM itu kita mau bilang kalau ya udah biar data lo bagus, banyakin aja sampel lo. Soalnya semakin banyak sampel lo, itu lo tuh bakal makin mendekati nilai rata-rata populasi atau expected value gitu. Terus yang terakhir nih ada central limit theory atau yang biasa kalian dengar pas statek staplang lah. CLT atau central limit theory. Nah, kalau si central limit theory ini sebenarnya dia ya antek-antek dari normal distribution aja sih. Jadi kayak ini tuh syarat dari normal distribution. Nah, terus apa ya? Nah, teori central limit theorem ini menyatakan bahwa terlepas dari bentuk distribusi populasi apapun itu, em, ketika ukuran sampel kita cukup besar, jadi kayak distribusi normal itu akan terjadi kalau sampel kita itu cukup besar. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita harus punya sampel besar. Sampel besar gitu. Hmm, Makanya kalau kita itu ngambil rata-rata dari banyak sampel yang cukup besar, distribusi sama rata-ratanya itu bakal jadi normal. Gak peduli bentuk populasi distribusinya apa. Kayak misalnya lo berawal dari populasi lo yang right tail, yang emang dia itu kayak berat di kanan, atau lo dimulai dari yang berat di kiri. Tapi nanti semakin banyak sampel lo, itu lo bakal jadi kurva distribusi normal. Jadi kayak ya udah kalau lo mau CLT atau Central Limit Theorem, lo banyakin aja sampel lo gitu. Walaupun kayak di sate kan syaratnya N lebih dari sama dengan 30 ya, tapi tetap aja makin banyak itu makin bagus. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Jadi em, buat karena sebenarnya kan kalau yang pertemuan satu sama dua emang masih banyak konsep sama review-reviewnya kan. Jadi dari gue ini aja buat buat yang pertemuan satu sama dua, cuma gue mau kasih intermezzo dikit aja buat yang pertemuan depan. Jadi kan intinya kayak econometrics itu kan guys, kayak yang tadi gue bilang, kalian tuh bakal jadi wait. Intinya tuh sebenarnya ini kayak cuma intermezzo aja biar jadi materi hari ini tuh bukan materi apa ya, sebenarnya penting, cuma ini tuh tujuannya buat kalian tuh bisa lebih memahami nanti gimana sih caranya em, nge-treat econometrics. Nah, tapi sebenarnya tugas kalian di econometrics itu nanti analisis 7 asumsi OLS. Ini tuh kayak ini doang. Jadi kayak ini tuh penyakit dan virus yang bikin bias.
Nah, makanya dari 7 asumsi OLS ini, kalian tuh kayak harus tahu gitu loh, 7 asumsi OLS ini apa aja. Terus kayak ciri-cirinya apa dan cara ngobatinnya itu gimana. Palingan gitu doang intinya buat econometric sama paling enggak kalian harus bisa baca decision buat datanya. Ini dikit aja ya. Dikit aja jadi nah ini tuh ada OLS gitu kan. Nah, terus nah ini tuh 7 asumsi. Nanti kalian tuh bakal belajar tentang ini guys, 7 asumsi ini. Terus nanti kan yang namanya blue kan. Blue itu intinya, jadi kan kalau penyakit kalian namanya bias, itu penyakit kalian pokoknya. Itu namanya bias. Nah, kalian udah sembuh dari penyakit bias kalau nanti persamaan kalian udah dinyatakan blue. Nah, gimana caranya biar persamaan kalian dinyatakan blue? Itu kalian harus memenuhi asumsi 1 sampai asumsi 5. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan depan. Gitu. Palingan intinya ini itu gitu aja kalau WLS. Udah sih ini pertemuan depan aja. Jadi gitu dari gue. Kalau ada yang mau ditanyain bisa kontak gue aja di line. Makasih banyak. Gue serahin ke moderator. Oke, karena iLearn-nya sudah selesai, aku izin menutup iLearn hari ini ya. Terima kasih untuk Kak Salvadisa yang udah meluangkan waktunya untuk mengajar hari ini, dan terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih semua.